Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat teman-teman yang menyaksikan konten di Suara Network Jabar ini. Kita akan berbincang dengan teman saya ini ya, rekan saya, teman dulu di kampus, sekarang sedang berikhtiar di Provinsi Jawa Barat. Beliau akan maju di Dapil Bandung dan Cimahi sebagai caleg dari Partai Gerindra. Beliau ini Kang Ali Santosa, kalau dulu saya manggilnya Ali Dulur ya, karena memang ada kedekatan yang luar biasa dulu sewaktu di masa studi di kampus. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Kang Ali Santosa. Terima kasih kepada Kang Rizky. Saya biasa memanggilnya Rizky Abok, bukan tanpa alasan, karena kita sama-sama menjadi aktivis di UIN Bandung, dan kami sama-sama berdemo, kami sama-sama berdiskusi, bergulat dengan pikiran dari bacaan-bacaan dan telah kami dalam kehidupan sosial. Kembali lagi kepada tadi di awal, Kang Abok sedikit menyinggung soal aktivitas saya sehari-hari. Saya ini dari Panjalu aslinya, kemudian saya berdomisili di kota Bandung. Jadi lahir di Panjalu, kemudian dari bayi dibawa ke kota Bandung. Orang Panjalu memang lahir mungkin darahnya dari tulangnya tulang besi kelihatannya. Makanya hampir mungkin 80% orang Panjalu Ciamis yang datang ke kota itu bisa kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan seterusnya, mungkin juga ke Cirebon dan lain-lain, itu disebut sebagai mereka kebanyakan bergelut di bidang perbesian. Ada unsur besinya lah, bisa besi baru, bisa besi bekas, bisa otomotif, bisa rongsokan dan lain-lain. Dan alhamdulillah memang kami ini mendapatkan rezekinya memang mayoritas di bidang itu. Tapi ada juga di kalangan kami itu yang menjadi ASN banyak, yang menjadi anggota Polri ada, yang menjadi anggota TNI juga ada. Bahkan jangan salah Kang Abok, Caringin, pasar Caringin itu dan pasar Gede Bage itu kan tidak menjual besi ya. Tapi di sana juga orang Panjalu juga banyak sekali, bukan ada lagi. Nah, jadi kami dari kampung datang ke kota dengan tujuan tentu saja untuk mencari nafkah. Alhamdulillah Allah bukakan jalannya kebanyakan di dunia perbesian. Seperti yang disampaikan, ada juga beberapa yang di dunia yang lain selain besi gitu. Termasuk saya, turunan orang tua saya, uwa, paman, kemudian juga keluarga dekat saya, semuanya mayoritas di besi. Ada yang tukang ngelas, ya kan, bengkel-bengkel pinggir jalan tuh, ada yang tukang konstruksi, itu bangunan agak gede, biasanya bahasa istilahnya kan jasa konstruksi, bikin bangunan yang agak gede lah istilahnya gitu. Ada juga yang jual bahan besi ya. Nah, bahan ini juga ada dua kategori, ada bahan yang baru ini dia sebut saja keluar dari pabrik, barang gres gitu ya. Ada juga barang bekas. Dan ternyata barang bekas ini juga bisa dipakai lagi Kang Abok untuk dibuat sesuatu. Diolah lagi lah, jadi tidak mesti barang bekas ini menjadi rongsok, tidak mesti, bisa diolah lagi, ada tekniknya dan sebagainya. Nah, karena darahnya mungkin darah itu, walaupun saya menjadi aktivis, sekolah alhamdulillah sampai S2, tapi darah berdagang di dunia besi itu termasuk mungkin di dunia otomotif, motor trail gitu, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena selain juga hobi, juga kan dari sana bisa menghasilkan cuan tentu saja kan. Iya, tetap ya, kalau pengusaha itu harus cari peluang ya, sekecil apapun. Hobi pun harus jadi duit ini. Gitu kira-kira. Jadi kehidupan sehari-hari saya seperti itu. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi yang tentu saja ada yang menghasilkan, ada juga yang nirlaba ya, yang sosial. Tentu itu menjadi mempengaruhi pola pikir dan rasa saya dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, terkait bisnis ya, Kang Ali Dulur, sesama orang Panjalu,
effort bisnisnya seperti apa? Karena kan apakah persaingan ini ketat sesama Panjalu gitu, atau sesama Panjalu ini justru lebih longgar gitu, ada bahu membahu untuk memajukan bisnis si A gede dulu, atau memang ada gesekan sesama Panjalu juga? Seperti apa kalau dari sisi bisnis? Kalau soal persaingan atau gesekan, kita melihat ya toko bangunan itu rata-rata orang Sukamantri, orang Panjalu. Mungkin di sini ada dari Mekarwangi, dari Mandala, Kertamandala. Kemudian kalau orang Ujung Tigu, Bahara itu dagang besinya. Nah, itu saya sih melihat tidak ada sebetulnya pergesekan, persaingan tidak ada. Nah, soal saling membesarkan, mereka saling membesarkan. Terutama kalau mereka ini satu darah atau satu kampung. Ya kan? Saya sambil minum kopi ya. Siap. Jadi karena mereka ini dari satu kampung datang rame-rame, nah ini anggaplah misalkan satu darah atau satu kampung, satu turunan itu, mereka tentu saja saling membantu. Misalkan saya punya barang A dibeli dulu, kemudian nanti karena dia bisa menjual, kan jadi lebih cepatlah keluar barangnya gitu kan. Nah kalau persaingan sih dalam dunia besi saya sampai detik ini belum pernah melihat ada gesekan atau ada cerita mendengar misalkan adik kakak atau ponakan dan lain-lain gara-gara urusan perdagangan besi ini sehingga berjauhan. Saya tidak pernah mendengar itu dan melihat itu. Justru kami ini di Bandung, di Cimahi, kemudian juga tersebar ke Cirebon, Pago, di Kabupaten Bandung, bahkan di Bekasi, di Tangerang ini kami menyebar ya. Di BSD sana juga banyak orang Panjalu itu. Pak, itu sepanjang berapa ratus meter, bahkan mungkin kilo, itu orang Panjalu semua. Rata-rata orang Sukamantri itu di sana. Orang Sukamantri, jadi Sukamantri ini satu wilayah, dulunya Panjalu, sekarang dibekarkan jadi Sukamantri. Tapi tetap mereka juga, karena nama Panjalu sudah begitu besar, jadi nyaman juga mereka kalau disebut Pak Dulur sendiri di sektor ini fokusnya ke bisnis apa nih? Apa sama seperti orang Panjalu pada umumnya ke besi apa di mana? Ya saya sendiri sih sebetulnya karena punya paman kebetulan, banyak paman, banyak saudara sebagai bos-bos besi di Bandung. Jadi saya biasa menjual ke mereka. Jadi besi-besi yang bekas, yang layak pakai. Ya kan tadi ada kualifikasinya kan, ada yang masih layak pakai, saya jual ke mereka. Dan dengan jaringan yang saya miliki dari kuliah, dari keaktivisan, saya banyak menerima informasi misalkan ada bangunan mau dijual gitu kan kira-kira. Nah saya coba tawarkan kan. Oh ini udah partai besar berarti. Kepada kolega-kolega saya itu, kepada saudara saya coba tawarkan, kalau cocok deal berarti kan jadi cuan kan gitu kira-kira. Dari sana aja itu banyak orang yang menemukan rezekinya besar. Kalau istilah orang Jakarta tuh mediator katanya. Istilah orang Jakarta ya. Istilah orang Sundanya apa itu? Orang Sundanya ya calo lah gitu kan. Orang Jakarta itu pasti bilangnya mediator. Sekarang marketing ya. Nah, kalau bahasa sekolahnya mungkin sales gitu kan, marketing. Tapi memang ujung tombak perdagangan kan ada di marketing kan? Oke, betul. Dimanapun perusahaan apapun pasti begitu ceritanya kan, kalau marketingnya jelek ya nggak jalan nanti barang kan, nggak keluar kira-kira. Ini Kang Ali Dulur dari besi ini, mohon maaf ya, Kang Ali Dulur bisa menjadi seperti sekarang ya. S1 selesai, S2 juga selesai. Itu mohon maaf dari bisnis besi semua itu. Saya terus terang saja, kalau soal kuliah, saya ini kebanyakan dibantu oleh beasiswa. Luar biasa. Beasiswa. Kebetulan sekali waktu kuliah kita sudah aktif menjadi aktivis kan, dengan Pak Abak juga tahu, cuma kita beda fakultas saja. Nah dari sana karena jaringan kan ya kita manfaatkan jaringan yang kita punya kan. Jadi kita cari beasiswa, bahkan dalam satu semester mungkin kita bisa dapat lubang beasiswa 2 kan. Jadi malah dapat untung, bukan buntung gitu, malah ada lebih kan. Nah alhamdulillah dari beasiswa itu tentu saja juga uang pribadi juga ada yang dipakai kan. Beasiswa tidak serta-merta menyelesaikan biaya perkuliahan, apalagi kuliah hari ini juga kan agak mahal kan, belum beli buku, belum praktikum dan sebagainya. Tapi beasiswa itu sangat membantu. Nah inilah keuntungan kita sebagai aktivis Pak. Betul. Kita banyak dapat rezeki, dapat uang juga dari beasiswa. Tentu saja beasiswa yang berarti zaman saya dulu waktu masih zaman
SBY mungkin ya. SBY betul. SBY kan waktu kita masih zaman SBY 2005-an kan. Iya, 2005 sampai 2010 kalau saya. Nah, berarti masih dari Pak SBY lah. Luar biasa. Memang harus ditingkatkan beasiswa ini karena banyak membantu lah. Jadi beasiswa ini kan ditujukan tidak hanya untuk orang yang kurang. Betul. Orang berada pun ya kalau dia mumpuni kan berhak mendapatkan beasiswa.